Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Intan Kusuma Dewi, NIM 250201020703 dari program studi S1 Manajemen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah akuntansi biaya MJ 505 dengan dosen Ibu Diah Sinta Kusumaningtyas, SE MMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya, yaitu soal UTS, dengan daftar isi, soal, instruksi 1, instruksi 2, dan metode yang dipilih. Pada lembar soal telah disediakan 3 buah soal, dan kami dipersilakan untuk memilih salah satu soal. Pada kesempatan kali ini, saya memilih soal nomor 3. Yang mana soal nomor 3 untuk instruksi 1 yaitu berilah penjelasan terlebih dahulu mengenai metode-metode yang disebutkan dalam kasus berikut. Kasusnya adalah The Shaft Radiator CO menggunakan normal costing system dengan single MOH, cost pool, dan jumlah jam kerja mesin atau machine hours sebagai cost allocation base. Data berikut adalah data pada tahun 2020 sebagaimana terlampir. Kemudian juga diketahui data jam kerja mesin dan saldo akhir atau ending balance sebelum prorasi dari under atau overallocated overhead adalah sebagai berikut. Kemudian untuk soal instruksi nomor 2, nomor 1 yaitu hitunglah budget manufacturing overhead rate untuk tahun 2020. Nomor 2, hitunglah under overallocated manufacturing overhead untuk shaft radiator tahun 2020. Alokasikan selisihnya menggunakan metode-metode berikut. A. Penghapusan langsung ke COGS atau Write off to cost of goods sold. B. Prorasi berdasarkan ending balance atau sebelum prorasi untuk barang dalam proses atau WIP, barang jadi atau finished good control, dan beban pokok penjualan atau cost of goods sold. C. Prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan di tahun 2020 sebelum prorasi pada ending balance dari WIP, FG, dan COGS. Dan yang terakhir yaitu metode mana yang Anda pilih, jelaskan mengapa metode tersebut yang Anda pilih. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya telah menuangkannya dalam paparan berikut. Untuk menjawab instruksi 1, dari kasus tersebut, metode-metode yang digunakan antara lain 1. Penghapusan langsung ke COGS atau Write off to cost of goods sold. Metode ini adalah yang paling sederhana, di mana seluruh saldo selisih biaya overhead manufacture atau BOP dibebankan atau dikreditkan seluruhnya ke akun beban pokok penjualan atau COGS pada akhir periode. Asumsinya adalah bahwa selisihnya tidak material dan sebagian besar BOP yang dialokasikan berada dalam produk yang sudah terjual. Kemudian yang kedua yaitu prorasi berdasarkan saldo akhir atau proration based on ending balance. Metode ini mengalokasikan selisih BOP ke akun barang dalam proses atau WIP, barang jadi atau FG, dan beban pokok penjualan atau COGS yang dihitung berdasarkan proporsi saldo akhir atau sebelum prorasi dari ketiga akun tersebut. Hal ini mengasumsikan bahwa selisih BOP terakumulasi secara proporsional dengan nilai persediaan dan COGS yang ada di akhir periode. Kemudian metode yang ketiga yaitu prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan atau proration based on allocated overhead. Metode ini mengalokasikan selisih BOP ke ketiga akun, yaitu WIP, FG, dan COGS berdasarkan proporsi jumlah BOP yang telah dialokasikan atau dibebankan ke masing-masing akun selama periode berjalan. Untuk menggunakannya, kita perlu mengetahui berapa banyak jam kerja mesin aktual yang terkait dengan setiap akun, kemudian mengalihkannya dengan tarif BOP yang dianggarkan. Selanjutnya, untuk menjawab instruksi nomor 2, yaitu nomor 1, menghitung budget manufacturing overhead rate untuk tahun 2020, di mana untuk menghitung tarif BOP yang dianggarkan, yaitu dengan membagi biaya MOH yang dianggarkan dengan jam kerja mesin yang dianggarkan, di mana didapati untuk biaya MOH adalah 50 juta rupiah dan jam kerja mesin yang dianggarkan yaitu 900.000. Sehingga kita dapati bahwa tarif BOP yang dianggarkan yaitu sebesar Rp55.555,56. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2,
hitunglah under over allocated manufacturing overhead untuk shaft radiator tahun 2020. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa BOP yang sebenarnya terjadi yaitu sebesar 55 miliar rupiah. Kemudian di sini kita akan menghitung BOP yang dialokasikan, yaitu dengan mengalihkan tarif BOP yang dianggarkan dikali jam kerja mesin aktual, di mana kita dapati bahwa tarif BOP yang dianggarkan yaitu sebesar Rp55.555,56 dikalikan dengan 850.000 yang mana didapati dari hal yang kita diketahui di soal, yaitu jam kerja mesin aktual. Sehingga didapati BOP yang dialokasikan sebesar Rp42.222.226.000. Kemudian kita dapat menghitung selisih BOP, yaitu dengan mengurangi BOP yang sebenarnya terjadi dengan BOP yang dialokasikan, sehingga kita dapat mendapatkan selisih BOP, yaitu sebesar Rp7.777.774.000. Selanjutnya, poin 2A, yaitu mengalokasikan selisihnya menggunakan metode-metode berikut. Untuk poin A, penghapusan langsung ke COGS atau write off to cost of goods sold. Pada bagian berikut, dapat kita lihat untuk akun WIP, FG tidak mengalami alokasi selisih dari BOP, sedangkan pada akun COGS mengalami alokasi selisih, yaitu untuk saldo akhirnya maka dijumlahkan dari saldo akhir dengan alokasi selisih BOP, sehingga untuk WIP dan FG tidak terjadi perubahan, sedangkan untuk COGS terjadi perubahan sebesar Rp7.777.777.400 yang mana apabila dijumlahkan untuk di saldo akhir setelah prorasi didapati sebesar Rp132.077.777.400 Selanjutnya yaitu adalah poin B, yaitu dengan metode prorasi berdasarkan ending balance untuk barang WIP, FG, dan juga COGS. Pada tabel berikut dapat kita lihat untuk prorasi dihitung berdasarkan dengan saldo akhir sebelum prorasi, di mana untuk total saldo akhir yaitu sebesar Rp125 miliar. Nah, dari saldo akhir kemudian dibandingkan dengan saldo total, sehingga untuk WIP didapati sebesar 7,6%, FG didapati sebesar 12,4%, dan COGS sebesar 80%, yang mana apabila dijumlahkan maka akan berjumlah 100%. Dari hasil proporsi saldo akhir tersebut dikalikan dengan alokasi selisih BOP, yaitu sebesar 7 miliar sekian, di mana apabila dijumlahkan nantinya totalnya akan sama dengan alokasi selisih BOP yang sudah kita hitung. Berikut tertera besaran dari masing-masing akun setelah alokasi selisih BOP pada ending balance berikut. Kemudian, untuk metode yang ketiga atau metode C, prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan di tahun 2020 sebelum prorasi pada ending balance dari WIP, FG, dan juga COGS. Ini sebenarnya mirip dengan soal yang sebelumnya. Pada tabel berikut, kita dapati yang menjadi perhitungan adalah proporsi dari JKMA atau jam kerja dari mesin aktual. Nah, dari JKMA per akun didapati untuk COGS sekian, FG sekian, dan WIP sekian, sehingga jumlahnya 880.000. Apabila kita melihat pada yang diketahui di soal sebelumnya, untuk JKMA yaitu total sebesar 850.000, sehingga yang kita pakai di sini untuk proporsi JKMA adalah sebesar 850.000 yang merupakan basis alokasi yang aktual. Sehingga untuk menghitung proporsi tersebut maka dibandingkan dengan 850.000. Sehingga apabila dihitung untuk COGS kita akan mendapati sebesar 76,47, finish cost sebesar 17,65, dan WIP sebesar 5,88, yang mana apabila dijumlahkan maka akan sebesar 100%. Kemudian untuk menghitung alokasi selisih BOP yaitu dengan mengalihkan alokasi selisih BOP dikali dengan proporsi JKMA, sehingga akan didapati angka-angka sebagai berikut, yang mana totalnya nanti akan sama dengan alokasi selisih BOP yang sudah kita hitung di awal tadi. Pertanyaan ketiga, metode apa yang akan saya pilih?
Berdasarkan kasus di atas, saya akan memilih prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan atau proration based on allocated overhead dengan alasan sebagai berikut. 1. Akurasi biaya atau cost accuracy. Metode ini dianggap sebagai yang paling akurat karena selisih BOP dialokasikan berdasarkan penyebab aslinya, yaitu basis alokasi yang digunakan untuk membebankan overhead. Dalam hal ini adalah jam kerja mesin. Alasan selanjutnya yaitu kesesuaian dengan biaya produk. Dengan memprorasikan selisih berdasarkan BOP yang telah dibebankan, setiap akun BIP, FG, COGS akan memiliki total biaya produk yang lebih mendekati biaya aktual. Ini mempertahankan proporsionalitas yang lebih baik dalam biaya BOP antar produk yang masih menjadi persediaan dan yang sudah terjual. Kemudian alasan terakhir yaitu konsistensi logika. BOP yang dialokasikan sebelumnya dihitung menggunakan jam kerja mesin. Oleh karena itu, jika ada selisih tersebut harus didistribusikan kembali menggunakan basis yang sama atau jam kerja mesin untuk memperbaiki estimasi BOP yang telah dibebankan. Baiklah, sekiranya itu presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.